Halo anak-anakku kelas 12 IPS 1 sampai 4 dan juga kelas 12 MIPA 6. Salam prokes, tetap taati protokol kesehatan. Gunakan masker, kurangi mobilitas, hindari berkerumun, menjaga jarak, dan tetap mencuci tangan. Sengaja Pak Budut baru membuat video pada hari ini karena saya akan memberikan informasi kepada kalian bahwa beberapa minggu yang lalu ketika sekolah kita mengadakan swab PCR secara massal, dari hasil swab yang Pak Budut ikuti, Pak Budut dinyatakan positif. Luar biasa, tentu tidak sembarangan. Tapi sebenarnya yang perlu kita sikapi adalah belajar dari Pak Budut. Ketika saya dinyatakan positif, saya tetap bersemangat. Saya tidak panik. Dan saya tetap bergembira. Tetap melakukan aktivitas seharian di rumah. Tapi juga mentaati anjuran dari Dinas Kesehatan bahwa saya harus isolasi mandiri di rumah selama 10 hari. Dan hal itu sudah saya lakukan, dan berkat doa kalian semua, Pak Budut siap selama isoman bahkan bisa berkarya dan menghasilkan lukisan yang kemudian sudah saya uangkan. Nah, itu yang perlu kalian cermati. Jadi kalian harus tetap bersemangat, optimis, dan bergembira. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tambahan yang semuanya ada di buku pegangan kalian, di buku LKS. Nah, materi ini adalah untuk bahan materi penilaian akhir tahun yang akan dilaksanakan pada Maret mendatang. Oleh karena itu, segala apa yang saya sampaikan ini akan keluar di materi penilaian akhir tahun, dan ini juga sekaligus sebagai kisi-kisi soal yang hendak kalian kerjakan nanti pada penilaian akhir tahun. Oke, kita mulai dari jenis-jenis pameran seni rupa. Jenis pameran seni rupa itu sebenarnya cuma dibagi menjadi dua, yaitu pameran tunggal dan pameran kelompok. Nah, di situ secara jelas dinyatakan pameran tunggal. Artinya bahwa pameran itu dilaksanakan oleh seorang pelukis atau seorang seni rupawan. Tentu saja pameran tunggal ini akan lebih banyak mengeluarkan dana yang harus ditanggung sendiri oleh pelaksana pameran. Dalam hal ini adalah pelukisnya. Kemudian yang kedua ada pameran kelompok. Nah, pameran kelompok ini bisa bekerja sama dengan pelukis-pelukis lain atau para kreator seni rupa untuk memikul atau menanggung semua biaya dalam pelaksanaan pameran. Itu jenis pameran. Jadi ada pameran tunggal dan pameran kelompok. Nah, kemudian dilihat dari waktunya, ada 3, yaitu pameran periodik. Pameran periodik itu bisa dilaksanakan berdasarkan waktu berkala, bisa 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau 1 tahun sekali, baik secara tunggal maupun secara kelompok. Kemudian juga pameran insidental. Kalau kita lihat dari pengertian insidental itu adalah pameran yang dilaksanakan secara tiba-tiba melihat situasi dan momen yang tepat. Misalnya ada
satu peristiwa yang kemudian menggerakkan para seni rupawan untuk kemudian melakukan pameran secara insidental dengan mencari dana dan sebagainya. Kemudian juga ada pameran permanen. Nah, pameran permanen itu biasanya di galeri tertentu atau di ruang-ruang pameran tertentu, dipajang karya atau di museum seni lukis. Nah, kalau kita lihat di Solo ada Museum Tulah, kemudian di Jogja ada Museum Afandi, kemudian di Jakarta ada Museum Basuki Abdullah. Itu dipajang pameran secara permanen. Jadi sewaktu-waktu kita bisa melihat pameran itu tanpa harus menunggu waktu seperti pada pameran yang dilakukan secara periodik atau secara insidental. Kemudian pameran tentu mengandung maksud. Jadi ada muatan-muatan yang terutama adalah melihat dari fungsinya. Sebenarnya fungsi utama dari pameran adalah apresiasi. Nah, itu fungsi utama, yaitu memberikan tambahan wawasan kepada masyarakat agar memiliki satu penilaian, satu penghargaan terhadap hasil kreativitas oleh seorang seni rupawan. Itu adalah fungsi apresiasi. Tentu juga ada fungsi edukasi. Fungsi edukasi itu yaitu kegiatan pameran yang biasanya dilaksanakan di sekolah untuk memberikan ilmu tambahan kepada para siswa kaitannya dengan dunia pendidikan. Nah, itu adalah fungsi edukasi, yaitu memberikan nilai-nilai tambah pada pelajaran seni budaya. Kemudian juga fungsi rekreasi. Dengan melihat istilah tadi, fungsi rekreasi itu tentu kaitannya dengan bagaimana sebuah pameran dipajang, disaksikan, kemudian juga menimbulkan rasa senang, penghiburan kepada masyarakat secara umum. Nah, itu adalah fungsi rekreasi. Nah, rekreasi mungkin dalam pengertian sederhana kalian bisa mengartikan sebagai piknik. Nah, jadi fungsi rekreasi adalah fungsi penghiburan. Pameran itu dilaksanakan agar masyarakat hadir kemudian menemukan rasa senang ketika melihat karya-karya yang dipamerkan. Dan tentu saja kalau di dalam dunia pendidikan ada fungsi prestasi, yaitu untuk mengidentifikasi apabila pameran sebagai fungsi prestasi itu dilaksanakan di lingkungan sekolah, nanti akan diketahui siswa-siswa yang berbakat dengan melihat karya-karya yang dipamerkan. Nah, itu adalah beberapa fungsi pameran. Dan tentu saja masih ada yang lebih penting lagi, bahwa pameran dilaksanakan tentu memiliki tujuan. Nah, tujuan itu ada beberapa yang perlu kalian ketahui, yaitu tujuan komersial. Ya, biasanya di pameran-pameran itu dicantumkan harga sebuah lukisan. Nah, jadi muatannya dengan bagaimana sebuah karya itu dinilai dengan uang, kemudian terjual. Nah, itu adalah fungsi komersial. Kemudian juga ada fungsi sosial dan kemanusiaan. Nah, fungsi sosial dan kemanusiaan itu bisa saja kalian artikan misalnya ketika beberapa seniman pelukis mencari dana untuk disumbangkan pada kegiatan sosial dengan menyumbang ke masyarakat yang mungkin terdampak COVID atau karena ada bencana alam. Nah, itu adalah tujuan sosial dan kemanusiaan.
Kemudian juga tujuan pendidikan, sama dengan tadi, dengan tujuan pendidikan itu kaitannya dengan memberikan atau meningkatkan apresiasi kepada masyarakat agar memiliki kepekaan di dalam menilai atau menghargai sebuah karya seni. Nah, itu adalah bagian dari materi yang akan diujikan pada penilaian akhir tahun, dan semuanya ada di buku. Tentu pada kesempatan kali ini tidak semuanya saya kupas di dalam pertemuan kali ini, tapi kalian dapat membaca kemudian mendalami materi yang ada di dalam buku pegangan kalian. Ingat, tetap dibaca, kemudian dipahami, dicermati, dan itu adalah modal utama bagi kalian untuk menjawab soal-soal yang nanti akan kita ujikan di penilaian akhir tahun. Saya kira itu materi tambahan yang perlu saya sampaikan kepada kalian. Dan jangan lupa tetap taat prokes. Tetap taat prokes, kemudian optimis, yakin, dan pastikan kalian sehat. Apabila kalian sedang batuk atau flu, lebih baik di rumah, tidak usah keluar kemana-mana. Itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian tetap senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Tetap sehat, dan kita bisa belajar di materi seni dan budaya, khususnya seni rupa. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Ingat, materi semua yang ada di dalam buku LKS kalian pelajari. Dan juga saya sampaikan bahwa yang membuat soal untuk penilaian akhir tahun adalah Ibu Ira. Jadi Pak Putut memang menyuruh Ibu Ira untuk membuat soal penilaian akhir tahun untuk kalian semua. Jadi segala sesuatunya, apabila ada kekurangan kisi-kisi yang saya sampaikan atau kalian ingin lebih tahu banyak, bisa nanti japri ke Bu Irawati. Oke, saya kira itu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tetap sehat dan jangan lupa bergembira dan taat prokes. Mendung tanpa hutan, ketemulan kehilangan.